Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Kembali lagi di Lembur Malam. Tapi kali ini saya akan membahas tentang koil. Apa sih koil itu dan perbedaannya? Ini utamanya perbedaan untuk koil, motor jenis injeksi dan karburator. Awas teman-teman semua, jangan sampai salah pilih. Terutama untuk kuil motor injeksi maksudnya gini, kuil motor karburator jangan dipasang ke motor injeksi, kalau enggak teman-teman mau habis uang banyak nantinya. Biasanya itu ECM-nya jebol atau ECU-nya itu jebol biasanya, ataupun perangkat elektronik lainnya pasti akan rusak. Oke, pertama kita akan membedakan kuil yang untuk motor injeksi dan karbu. Oke, di sini ada, kalau secara fisik teman-teman udah nggak asing lagi ya, kalau jenis seperti ini pasti motor karburator. Ini kepunyaan Jupiter, Vega juga seperti ini. Dan ini maaf kabelnya udah putus ya, tapi ini masih normal ya. Dan ini untuk jenis Grand, Supra Grand seperti ini, Win, khususnya ini untuk motor Win ya. Kalau seperti ini teman-teman udah pasti bisa membedakan ini untuk karburator. Dan apa perbedaannya, hambatannya gimana, nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau teman-teman nemu yang seperti ini, ayo, secara wujud hampir sama. Bagaimana teman-teman mau membedakan ini untuk injeksi atau bukan, untuk karbu atau bukan, yang karbu yang mana, yang injeksi yang mana? Oke, yang pertama, yang paling utama harus teman-teman ketahui, teman-teman punya alat. Kalau yang nggak punya alat, kode ya, kode udah jelas. Ini untuk kebetulan ini punya bit, vario juga sama seperti ini, kodenya seperti ini. Dan ini kebetulan lepasan dari motor apa ya dulu ya, Cina kalau nggak salah ini ya. Ini motor Cina ya. Soketnya sama-sama, ada positif ada negatif. Ini udah jelas. Kalau yang hijau ini untuk negatifnya, dan untuk yang hitam untuk positifnya. Oke, di sini akan saya jelaskan. Untuk motor injeksi ya. Sebentar, ini saya ambil dua aja, yang dua ini ya. Oke, lanjut ya. Ini yang dua sudah saya ambil dulu. Ini untuk membedakan yang ini dulu. Mana yang buat injek, mana yang bukan, dan apa perbedaannya. Pertama, perbedaannya ada di hambatannya. Itu kita ukur pakai voltmeter ya. Ini saya ada voltmeter. Skala di ohm. Oke. Untuk motor jenis karburator itu untuk primernya harusnya di bawah 2 ohm untuk motor jenis karburator. Primernya atau ini sama ini di bawah 2 ohm. Tapi kalau injek di atas 2 ohm, paling enggak biasanya di angka 2,5 untuk yang injek, tapi kalau untuk yang karbu di bawah 2 ohm. Oke, kita ukur untuk primernya. Ini untuk bolak-balik nggak masalah ya, untuk pengukuran hambatan ya. Oke, bisa teman-teman baca di sini 0,6. Artinya di bawah 2 ohm ya. Biasanya emang di angka ini 0,5, kalau enggak pokoknya di bawah 2 ohm lah. Ini untuk motor karburator. Ini perbedaannya jelas. Dan untuk sekundernya biasanya ya, untuk sekundernya di angka 5 kilo ohm sampai 12 kilo ohm. Ada juga yang 14 kilo ohm itu, tapi untuk kuil-kuil yang racing biasanya. Oke, untuk sekundernya kita satu di sini atau di sini nggak masalah. Terus yang satunya di ujung sini. Oke, di antara 5 kilo ohm sampai 12 kilo ohm. Nah ini kok sulit sih. Nah ini malah cuma ada di 2 kilo ohm. Ini sedikit sekali, ini kuil agak nggak beres juga ini. 2 kilo ohm. Ini semakin besar seharusnya semakin bagus ya. Setahu saya untuk
nilai sekundernya semakin besar semakin bagus. Ini di bawah cuma 2,9, nggak sampai 3 kilo ohm. Ini yang bagus itu di angka 5 kilo ohm ke atas, itu biasanya ya. Oke. Ini perbedaan pertama. Untuk injek yang pertama itu di bagian primernya ya. Ingat, primer ini antara kutub positif dan negatif diukur pakai voltmeter. Itu haruslah kalau untuk motor injek di atas 2 ohm. Kalau ini 0,6, 1 ohm juga enggak. Ini berarti untuk motor karburator. Ya. Ingat, jangan sampai salah untuk motor injeksi. Ini perbedaan utama. Terus kita ukur yang bagian untuk yang kuil motor injeksi. Primernya haruslah di atas 2 ohm. Oke, kita ukur. Oke, bisa terlihat ya. 2,7 ohm. Jadi di atas 2 ohm. Masuk ya, bener. Terus sekundernya 5 sampai 12 kilo ohm. Kilo ya, bukan ohm ya, untuk sekundernya ya. Ini saya pakai bantuan besi karena kesulitan ya. Nah, ini dianggap berapa sih ini? Oh, 11 ya. Coba saya tenangkan dulu. Ngaco ini ada ini. Ya. Ini agak ngacau. 9 kilo ohm. Ingat di sini ada angka K. Kalau untuk multimeter yang digital yang otomatis di sini ada angka, berarti angka K itu mewakili kilo ohm ya. Ini 9 kilo ohm. Oke. Ini malah bisa lebih nih kayaknya kalau nggak pakai ini. Emang bagusnya di atas 8 kilo ohm sih ya. Nah, ini 9 kilo ohm untuk motor injeksi. Dan perbedaan yang kedua, setelah diukur seperti ini, kita ukur pakai voltmeter juga, pakai buzzer juga. Buzzer ataupun ohm juga bisa ya. Kalau pakai buzzer itu lebih enak karena bunyi ya. Kita select ke buzzer dulu. Nah, ini bunyi ya. Untuk jenis motor injeksi ini antara ini nggak boleh bertemu dengan ini ataupun yang sini, nggak boleh bertemu. Kita coba ini. Kalau bertemu tandanya bunyi ya. Ini bunyi. Kita jepit satu di sini. Ini nggak boleh saling berhubungan antara sini. Nah, ini nggak ada bunyi. Di sini juga bunyi. Itu tandanya kuilnya masih oke untuk dipakai ke motor injeksi. Kalau sampai ini bertemu, udah pasti nanti ECM-nya akan rusak. Oke ya, karena untuk motor injeksi yang dikontrol itu pada bagian negatifnya. Jadi kalau positifnya mengikuti kunci kontak hidup, begitu kunci kontak hidup positif langsung standby masuk ke kuil. Sedangkan negatif menunggu dari ECM-nya, mengikuti dari pulselnya. Oke ya, ini nggak ada konektivitas, nggak bunyi. Nah, kalau kuil yang motor injek, yang karbu pasti berhubungan. Kalau ini kan nggak ada ya, nggak ada groundnya yang di besi ini ya. Di apa namanya ini? Kerennya apa ya? Kerennya kalau nggak salah ya. Oke, kita coba ini. Ini kan negatif. Harus nggak berhubungan. Nah, ini berhubungan sama positifnya ini udah. Nah, lihat. Nih. Ini tandanya ini untuk motor karburator. Nggak boleh berhubungan kalau untuk injeksi, tapi untuk karbu boleh. Yang kedua, boleh nggak sih saling tukar untuk motor injeksi dipakai ke karburator? Boleh. Kalau untuk dari injek ke karbu boleh, tapi biasanya cepat panas untuk kuilnya. Kuilnya cepat panas kalau motor kuil injek dipasang ke karbu. Itu cepat panas biasanya. Dan untuk api saya rasa lebih bagus untuk lebih besar untuk yang motor karbu ya rasa.
Nanti saya akan coba hitungkan ya buat teman-teman yang mau menghitung berapa voltase itu, output voltase untuk untuk coil ya. Caranya kalau mau dibikin ya, misalkan ini motor untuk motor injeksi mau dipasang ke garpu, bisa aja langsung pasang. Misalkan nggak ada soket yang satu, karena kan biasanya kan kalau motor karbu cuma satu aja ya soketnya, ini seperti ini ya, plusnya aja masuk, negatifnya udah dapet ini. Sedangkan kalau motor injek kan negatifnya di sini, teman-teman bisa pakai kabel satu ke sini, terus didapetin bodi, biar di sini dapat negatif. Kalau enggak, negatif ini langsung dijamper ke sini. Jadi teman-teman butuh kabel satu ke sini, dibikinin kabel seperti ini, langsung jumper ke sini, baru dipasang. Jadi ini dapat negatif, harus dapat negatif. Ini langsung disambung seperti ini, bisa begini pakai kabel terus dipasang. Kalau enggak, ini dapat negatif dari aki ataupun bodi. Itu kalau dipasang ke motor karburator. Tapi saya rasa pasti nanti kuilnya akan cepat panas. Oke, dan cara menghitungnya, untuk menghitung berapa voltase yang akan keluar dari coil ini, rumusnya begini ya teman-teman ya. Misalkan saja kita pakai menghitung yang injek dulu ya, untuk coil motor injeksi yang suka pengapian besar-besar ya, ini rumus ini bisa diaplikasikan untuk teman-teman yang suka pengapian besar-besar. Tapi kalau saya sih biasa aja, sedang aja, dari pabrikan udah cukup menurut saya, asalkan kondisi mesin dan perangkat lainnya masih mendukung semua, itu udah cukup. Caranya kita ukur dulu bagian sini, bagian primer dan sekundernya. Oke. Lalu kita mau menghitung output berapa voltase, karena untuk coil itu kan ribuan volt ya, jadi nggak mungkin pakai avometer. Avometer maksimal berapa volt sih ini? Maksimal kalau nggak salah itu berapa volt ini ya? Lupa saya ya. 200 volt atau berapa ya? Aduh, salah ya. Oke, ini di apa sih? Oh, ini hambatan ya. Kita ukur pada bagian primernya dulu. Oke. Aduh, berapa sih ini? Primernya 2,7. Kita catat dulu ya, 2,7. Ini untuk rumusnya ya, buat teman-teman yang suka pengapian besar dan cara untuk mengupgrade coil. Ini 2,8, kita anggap 2,7 ya, atau kita bulatkan aja 2,5 ya, yang 3 buat efisiensi. 2,5 itu primernya, P primer, 2,5 aja ya, 2,5. Kemudian sekundernya, S sekunder. Oke, untuk durasi mohon maaf ini agak panjang ya. Kita hitung, kita cek sekundernya seperti tadi di sini ya. 9 kilo ohm. Kita anggap 9 kilo ohm. 9 kilo ohm. 9 kilo ohm kah? Lambang ohm gimana ya? Seperti ini ya. Aduh. Nah. Kilo ohm dan ini ohm, nggak ada K-nya. Nah, cara menghitungnya begini. Kita tahu di motor itu keluaran arus dari CDI itu 12 volt ya, 12 volt masuk ke coil, masuk ke positifnya sini 12 volt. Oke. Karena matematika saya agak kacau, jadi saya membutuhkan kalkulator ya. Oke, gimana ini kameranya nggak kelihatan ya? Oke, gini aja ya, saya tulis aja ya. 9 kilo ohm artinya 9.000 ya, 9.000. Artinya kan 9.000 ohm ya, berarti 9 itu kan kalau dikalkulasikan ke kilo, tapi kalau ke ohm berarti 9.000. 9.000 dibagi gimana sih ini ya? Dibagi caranya dibagi sebentar 9 kilo ohm dibagi 2,5 5
dikali inputnya 12 volt. Gini aja ya. Ingat-ingat teman-teman, kita pakai kalkulator aja. 9 kilo ohm 9000 nolnya 3 dikali dibagi 2,5 dikali, ini kan 9, maaf ya, lupaan saya ngomongnya, 9.000 dikali 2 dibagi 2,5 dikali 12. Nah, ini hasilnya 43.000 sekian, 43,2 ribu volt. Ini arus keluarannya. Ini belum toleransi, belum efisiensi. Di sini masih ada hambatan cok busi ya. Nanti dihitung lagi hambatannya. Jadi kalau teman-teman mau lebih bagus lagi hitungannya, cok businya dipasang di sini. Jadi hitungan pada sekundernya, sewaktu di sini ada cok busi dan ngitungnya dari cok businya, nanti hambatannya akan tambah lagi karena hambatan pada cok busi juga ada, kan seperti itu. Ini kalau tanpa hambatan busi seperti ini. Jadi ketemunya di 43.000 sekian volt. Itu untuk kuil ini. Nah, cara menambah biar apinya lebih besar. Oke, gampang aja sebenarnya. Teman-teman bisa cari kuil yang hambatannya berbeda dengan ini. Kalau sekundernya lebih naik, secara otomatis nanti hasilnya juga akan lebih naik, kan seperti itu. Bisa cari kuil yang pada sekundernya lebih tinggi hambatannya. Kalau tidak, teman-teman bisa mengakali input yang masuk ke kuil dilebihkan. Ini kan inputnya 12 volt. Jadi teman-teman bisa inputnya dilebihkan 14 volt kayak ataupun 15 volt. Itu pasti hasilnya akan beda nantinya. Oke, ini saya coba 12 volt inputnya, saya coba ganti 14 atau 15 ya. 15 saja ya. Oke, 15 volt. Hasilnya 54 volt. Udah berbeda kan? Itulah caranya seperti itu. Itu yang suka pengapian besar-besar. Seperti itu ya. Dan untuk pasti teman-teman ada yang mau tanya, kalau yang digulung kawat itu gimana Mas? Oh, itu nanti saya akan bahas lain waktu aja ya. Itu karena kalau menurut saya itu ada perbedaan, tapi nggak akan nggak akan lebih banyak lah, sedikit aja perbedaannya. Kalau menurut saya yang di sini gulung-gulung pakai kawat tembaga itu ya, itu nggak terlalu banyak perbedaan itu menurut saya, karena saya pernah mengukurnya juga. Oke ya, cuma seperti itu ya. Sekarang perbedaannya sama kuil yang motor biasa ya, ini punya Jupiter. Kita ukur nanti ketemunya berapa. Ini tadi ketemunya berapa ya? Kita akan bandingkan nanti. Sebentar, saya kasih 12 lagi. 43,2. Ini sama dengannya 43,2. Injek ya. Injek. In 43,2 volt. Kemudian kita coba yang karburator. Kita ukur primernya dulu. Primernya pastilah di bawah 2 ohm. Tuh, berapa sih ini? Kelihatan loh. 8 ya. Tuh, gimana sih ini? Kok ini kok banyak sekali? 8 ohm. 981 1 ohm. Ini mau ditulis berapa ya? 1 ohm ya? Kan di bawah 2 ohm ya toleransinya ya. Kalau untuk motor karbu ya. Karbu. Nah, mana ini tulisnya ya? Sebentar. Karburator sini aja baliknya. 1 ohm, anggap aja 1 ohm untuk primernya P, primernya 1 ohm, sekundernya
lihatnya. ,4. Jadi kita bulatkan saja 5,5 kilo ohm ya. Kita bulatkan ya. Ini kan 5,47. Kita bulatkan saja 5,5 kilo ohm. Oke, ini ohm ya. 5,5 K kilo ohm. Oke, sekarang kita hitung seperti rumus yang tadi. Sekarang ini kan 5,5 kilo ohm. Jadi kalau di kalkulator tulisnya 5.500 ohm. 5.500 ohm dibagi 1 terus dikali 12. Hasilnya 5.500. 5.500 dibagi 1 dikali 12, 66 volt. Ini untuk kuil yang motor karburator. Oke ya, untuk oke, udah ketemu yang karbu ya, 66 ya. Tulis saja 66 volt. Secara hitungan itu lebih voltase lebih tinggi yang karburator. 43 dan 66 itu secara tingginya karbu, tapi menurut saya walaupun lebih tinggi yang karburator tapi lebih apa ya namanya, stabil yang kuil motor injeksi itu menurut saya. Dan kalau mau teman-teman mau memperbesar output dari kuil, ini mana tutup spidolnya sih? Mau memperbesar output dari kuil, teman-teman bisa cari kuil yang hambatan sekundernya lebih besar. Nanti hitungannya pasti akan berbeda. Kalau tidak, input dari positifnya kuil itu dilebihkan. Yang awalnya inputnya 12 dibikin 15. Pasti hitungannya nanti berbeda. Kalau enggak, zaman sekarang udah enak banget ya. Ada step up. Step up itu step up, step down. Jadi cari yang step up. Keluaran dari CDI itu dikasih step up. Dari 12 volt di-upkan ke 14 atau 15. Pasti hitungannya berbeda. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Secara rumus seperti itu. Itu secara rumus kuil ini kan kerjanya seperti trafo kalau nggak salah ya. Seperti itu. Terus kalau nggak mau step up, ya udah pakai CDI racing. Pakai CDI kan begitu. CDI itu CDI racing itu biasanya limitnya lebih tinggi, dan output voltasenya itu lebih besar. Kenapa CDI racing sering dipakai buat yang mau pengapainya lebih besar, kan seperti itu. Itulah caranya. Dan perlu teman ketahui ya, untuk kuil injek dan karbu itu ada berbeda prinsip ya. Sedikit perbedaan prinsip. Kalau kuil injek yang standby itu adalah positifnya, begitu kunci kontak on langsung positif masuk ke kuil, tapi negatif belum dapat. Negatifnya itu dapatnya dari eco-nya. Itu kalau injek. Tapi kalau karburator beda lagi. Negatifnya yang standby, positifnya yang mengikuti keluaran dari CDI. Itu khusus yang motor-motor dulu. Tapi ada juga ya yang motor karbu tapi negatifnya yang mengikuti dari CDI itu seperti motor Thunder kalau nggak salah ya. Dan itu negatifnya yang mengikuti dari CDI. Itu perbedaannya di situ. Dan perlu teman-teman ketahui, ini warning banget ya buat teman-teman semua, buat sedulur semua. Kalau pembelian kuil untuk motor injek, jangan sampai salah pakai yang motor karbu. Itu kemarin saya baru ngalamin. Ini kebetulan motor Beat ya. Si pemilik motor beli sendiri untuk motor Beat, dan begitu saya cek itu belum saya buka karena saya takut kalau saya buka nanti takutnya si pemilik motor nggak mau nukerin bungkusnya saya buka. Jadi saya suntik pakai jarum, saya ukur. Itu ternyata
hambatannya itu untuk primernya itu di bawah 2 ohm. Itu kan artinya buat motor karburator. Nah, itu di kemasannya tulisannya cuma bit gitu aja, nggak ada bit FI atau bit apa, itu nggak ada, karena itu kebetulan kuil bukan original, jadi saya nggak bisa baca kodenya kan seperti itu. Kalau bungkus original kan ada kodenya, udah jelas. Tapi kalau bukan original kan cuma tulisan aja, bit gitu aja, vario gitu aja kan, supra kan seperti itu. Jadi loh kok ini kok saya curiga karena itu bukan ori, jadi saya ukur dulu. Setelah saya ukur ternyata itu untuk motor karburator. Nah, akhirnya si pemilik motor saya suruh nukerin aja daripada nanti bermasalah pada perangkat yang lainnya seperti ECM, itu pasti nanti ada masalah kalau dipasang gitu teman-teman ya. Jadi buat pengalaman, pokoknya teman-teman kalau beli itu diusahakan ya bengkelnya itu kalau mau beli sendiri ya itu ke toko yang mau rekomendasi, jangan sampai salah. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.